A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia dan hidayahnya kita dapat mengikuti perkuliahan online ini, mata kuliah pengembangan materi akidah akhlak. Dosen pengampu kita Bapak Syarifuddin MPDI. Kita kuliah dengan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah kawan-kawanku semua, izinkan saya Agung Priyono ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Rukun Iman bagian yang kedua, yaitu iman kepada malaikat, kitab-kitab dan rasul. Langsung saja kita beralih ke sub yang pertama yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah pengertian malaikat. Secara etimologi, malaikat itu berasal dari bahasa Arab yaitu katanya adalah malak yang berarti kekuatan. Kalau dalam kata masdarnya al-alukah yang berarti risalah atau misi. Jadi pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi khuliqat al-malaikatu min nurin, yang artinya para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kalau dari sabda Nabi tadi nur itu adalah cahaya, yang artinya malaikat itu benar-benar memiliki ciri khasnya yang tersendiri berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, yang bisa dikatakan adalah tunduk terhadap perintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan dan tidak memiliki sifat ingkar dan juga kalau bisa kita kiaskan, kalau malaikat ini dalam ilmu fisika yaitu cahaya cahaya itu memiliki kecepatan yang sangat jadi apa yang diperintahkan itu selalu cepat, jadi tidak menunggu waktu lama untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sub yang kedua adalah nama dan tugas malaikat. Seperti yang kita ketahui dan wajib kita ketahui, untuk malaikat yang wajib kita ketahui itu adalah ada 10 Yang pertama adalah malaikat Jibril yang bertugas sebagai menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail yang bertugas menurunkan rezeki Kemudian malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil, meniup sangkakala di hari kiamat. Dan yang keempat ini adalah malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa makhluk hidup yang ada di bumi dan planet-planet lain. Kemudian yang kelima dan yang keenam adalah malaikat munkar dan nakir yang bertugas untuk menanyakan manusia di alam kubur. Yang ke-6-7 malaikat rokib dan atid, yaitu mencatat amal-amal perbuatan manusia. Kalau malaikat rokib mencatat amal yang baik, kalau malaikat atid mencatat amal yang buruk. Kemudian yang ke-9 dan yang ke-10 adalah malaikat Malik dan Ridwan, yaitu menjaga pintu neraka dan pintu surga. Malaikat Malik menjaga pintu neraka dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Kemudian sub yang ketiga, hikmah beriman kepada malaikat. Hikmah beriman kepada malaikat ini kita bisa kiaskan seperti tugas-tugas malaikat tadi kalau kita seperti malaikat Jibril itu kan bisa menambah wawasan, menambah keimanan dan menambah ketakwaan kita kepada Allah.
misalnya juga terus malaikat Mikail, kita semakin berusaha untuk bekerja keras untuk bekerja ya, karena yang namanya kerja itu kan pasti mendatangkan rezeki gitu kan, dan itu jangan khawatir. Jadi kita tetap harus bekerja karena nggak ada yang rezeki turun dari langit gitu kan. Dan masih banyak lagi kita bisa was-was terhadap apa yang kita kerjakan, karena itu ada catatan dari malaikat Raqib dan malaikat Atid. Kemudian yang keempat adalah kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, dan Al-Quran kitab Allah yang terakhir. Kitab ini yang wajib kita ketahui ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam yang berisi tentang keyakinan untuk menyembah kepada Allah, dan di sini kita dilarang untuk menyembah berhala. Jadi kajian kitab Taurat ini menjelaskan tentang kajian tentang tauhid ya. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab ini berisi tentang zikir, pengajaran, dan hikmah. Kemudian yang ketiga, Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ya, jadi kitab ini bisa dikatakan sebagai kitab untuk penyempurna kitab Taurat dan kitab Zabur. Dan kitab ini juga berisi tentang ajaran-ajaran yang baik yang memperkuat ajaran yang sebelumnya gitu kan. Kemudian kitab yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab ini benar-benar kitab yang masih ada sampai sekarang, dan kitab ini juga sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dan diturunkan juga kepada Nabi ataupun Rasul yang insya Allah sempurna. Amin. Kemudian yang terakhir yang ingin saya jelaskan adalah cara beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Cara kita beriman kepada kitab-kitab ini, kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu ya memang kita harus beriman karena itu diturunkan kepada nabi-nabi Allah gitu kan. Nabi-nabi yang memang sudah diamanahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya tadi. Kitab ini bisa menjadi amalan kita dapat mengamalkan dan melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh kitab-kitab yang sudah diturunkan, dapat mengerjakan seluruh ajarannya, dan kita harus meyakini bahwa itu benar-benar harus kita yakin ajarannya dan membenarkan segala apa yang pernah dikabarkan yang disebutkan dalam isi dalam kitab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Ahmad Ardiansah untuk melanjutkan pemaparan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.